Periode puncak arus balik mudik Lebaran 2022 dimulai, kepadatan kendaraan terjadi di berbagai daerah, termasuk sejumlah titik di Jawa Tengah. Lalu bagaimana strategi pihak kepolisian dalam mendukung kelancaran arus balik? Kita tersambung dengan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Agus Suryo Nugroho. Halo, selamat malam Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Selamat malam, semangat dan salam presisi. Salam presisi juga Pak Agus. Pak Agus, ini berbicara soal lalu lintas yang terjadi mungkin ada di belakang Bapak. Ini sejauh ini bagaimana? Apakah masih diterapkan kontraflow di sana Pak? Atau justru sudah dibuka kontraflow-nya? Baik, terima kasih dari Polda Jawa Tengah. Tadi jam 14.00 sudah diberlakukan one way arus balik yang alhamdulillah dibuka oleh Menteri PMK, Menhub, Menteri Perhubungan, dan Pak Kakor Lantas beserta Kapolda. Jadi lalu lintas arus balik dari Jawa Timur, Solo, Semarang sampai Jakarta sementara masih sangat terkendali. Ada kenaikan arus lalu lintas, ada lonjakan namun masih lancar. Demikian dilaporkan dari Jawa Tengah. Sejauh ini apakah hanya kontraflow saja Pak? Jika terjadi kepadatan yang semakin parah apabila di malam hari ataupun besok pagi, mengingat ada beberapa juga sistem yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian maupun jasa marga terkait ada kontraflow, ganjil genap dan lain sebagainya. Apakah ini artinya bahwa untuk sementara hanya kontraflow saja Pak? Baik, di Jawa Tengah bukan kontraflow ya, hari ini one way. One way nasional dari Kali Kangkung menuju Jakarta. Namun demikian, upaya-upaya Polda Jawa Tengah dan jajaran di samping one way, karena lonjakan arus yang dari arah timur menuju barat itu cukup banyak, Polda Jawa Tengah juga melakukan one way lokal. One way lokal ini kami berlakukan dari Jangli, Jatingaleh itu sampai ke Kali Kangkung, sehingga arus yang dari wilayah timur ini bisa kita urai sehingga tidak terjadi kepadatan, tidak terjadi perlambatan. Namun demikian pada ruas-ruas jalan tol, khususnya di rest area, memang ini banyak sekali pengunjung yang akan singgah di rest area. Rest areanya tidak nampung sehingga polisi melakukan buka tutup. Di lokasi itulah biasanya ada perlambatan. Namun demikian secara umum berlakunya one way hari ini sampai Jakarta cukup lancar. Nah, dengan berlakunya one way untuk menuju ke arah Jakarta, bagaimana dengan arus sebaliknya Pak? Khususnya untuk di jalur arteri, apakah terjadi kepadatan juga atau justru tidak terjadi kepadatan sehingga masyarakat yang akan menuju ke arah timur Pulau Jawa dapat berjalan dengan normal begitu Pak? Kita sudah mempersiapkan beberapa jalur ya. Jadi baik arus mudik yang lalu dan arus balik hari ini. Arus balik ke Jakarta, ini banyak jalur yang harus dilalui, tidak harus jalan tol. Jalur selatan, pantai selatan, itu jalur selatan-selatan. Jalur tengah, jalur Pantura, ini dipersiapkan untuk arus balik juga. Namun dengan diberlakukan one way, tentunya jalur ini akan padat. Karena yang mengarah ke timur, ini volume kendaraannya akan bertambah. Namun demikian sepanjang black spot, sepanjang trouble spot di tempat-tempat tertentu, polisi sudah menggelar pos pengamanan. Dengan pos pengamanan, pos pelayanan, sehingga bisa melakukan rekayasa. Bahkan tidak hanya di tempat-tempat tidak di tol saja, di Pantura pun juga ada kontraflow, ada one way, khususnya di perkotaan. Sehingga lonjakan-lonjakan arus, kepadatan arus ini sudah bisa kita kelola. Sehingga sampai saat ini masih lancar. Di jalur arteri sendiri khususnya untuk yang mengarah ke arah timur, ini sebenarnya mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat simpul-simpul ataupun titik-titik mana saja Pak yang patut diwaspadai oleh para pengendara, khususnya apabila terjadi kepadatan di jalur arteri. Baik, jalur alternatif baik itu Pantura dan jalur selatan, ini sudah kita persiapkan. Contohnya dari Aji Barang menuju ke Cilacap, menuju ke Jogja, termasuk juga yang dari Pantura, dari Cirebon, masuk Brebes, masuk Semarang, ini sudah kita kelola. Jadi ada Pantura sebelah utara itu ada jalur juga, sudah kita siapkan. Artinya bahwa kepadatan memang iya, ini Hari Raya Idul Fitri. Kalau nggak rame bukan Hari Raya, tetapi Polri kita sudah melakukan upaya-upaya dan skenario itu sudah ada.
skenario normal kita maksimalkan pengamanan tur Jawa Bali. Skenario padat kita udah melakukan upaya-upaya diskresi. Ada pengalian arus, ada rekayasa, dan bahkan juga kita siapkan rest area di non-tol juga kita siapkan. Sehingga perjalanannya tidak capek, sehingga diharapkan semua pemudik, semua harus balik. Ini tentunya keselamatan itu nomor satu. Baik, Pak Agus, tadi saya agak ke distrik sedikit di belakang Bapak sempat terjadi ketersendatan Baik, kendaraan. kami kurang jelas pertanyaan, namun demikian dari Polda Jawa Tengah tentunya. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Baik, tidak tersendat ya. Jadi di belakang kami ini karena antrian di tol tentunya ada perlambatan. Namun setelah bayar tol ini lancar sekali dan bahkan kecepatan di jalan tol sampai 80 sampai 90 km. Jadi masih lancar, Pak. Baik, Pak Agus, ini jadi kalau dari kepolisian sendiri prediksi sampai kapan Pak puncak arus balik di wilayah Jawa Tengah ini terjadi, Pak? Pak Agus? Sebetulnya kalau kita bicara angka ya, jadi arus balik kemarin malam itu udah cukup padat. Jadi terhitung satu hari itu 65. Halo? Ya, silakan. Satu hari itu 65.000. Dan hari ini mungkin juga lebih. Jadi diperkirakan tanggal 6, 7, 8 itu arus balik sehingga kepolisian tentunya siap siaga, mengatur dan selalu membuat rekayasa lalu lintas khususnya bagaimana penanganan di tol baik itu di Pantura dan di jalur-jalur lainnya yang ini sudah kita siapkan karena ini operasi kepolisian all out untuk mengatur tentang kelancaran lalu lintas. Baik, Kombes Polisi Agus Suryo Nugroho, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini. Selamat bertugas kembali Pak, tetap jaga kesehatan Pak. Halo, ini hilang pertanyaannya.